MTL RDL-nya. Nah itu menarik banget menurut gua karena buat gua sih ini worth it. sama gua juga. Ini worth it? Oke. Good job buat Oxfa. Good job. Sampai di situ aja video gua bersama. Masa video gua bersama Biji? Terus ini bukan video gua. Yo guys, balik lagi bersama gua Ferry Kartika Dan gua Biji di Vapor Check. Oke, di video kali ini kita akan unboxing lagi. Kita akan buka-buka satu produk lagi. Betul. Masih berkaitan dengan produk yang sebelumnya. Ya, sebelumnya itu kita unboxing Velocity. Velocity Oxfa, dari Velocity. Oxfa. Ya betul. Kenapa gue pakai ini? Karena dikasih sama mereka. Oh. Oke, di video kali ini kita akan unboxing lagi sebuah ini langka. Oh, kita pernah nggak sih unboxing atau nggak buka vape itu RTA atau MTL? Udah pernah belum ya? Gue pernah di Vapor Check zaman dulu. Iya, zaman dulu. Maksudnya kita throwback ke belakang. Kayak belum ya? Belum pernah. Kita selalu apa ya? Kita pernah paling RDA ya kalau. Iya, RDA pun jarang, kebanyakan mod ya. Iya, kebanyakan mod pot. Atau enggak, iya, ayo. Oh iya, ayo. Belum pernah nih, ini perdana ya? Iya, kali ini kita mendapatkan Arbiter Solo dari Oxfa. Kita diminta untuk unboxing, tolong dong unboxing. Betul. Ini ada tank dari kita. Kita bakal coba pada malam hari ini bagaimanakah bentukan atau kenikmatan dari Arbiter. Arbiter ya? Arbiter Solo. Ini warnanya sama jadi. Arbiter dong. Arbiter ya. Arbiter Solo. Jadi kayaknya seperti ini pembuatannya di Jawa. Kenapa Solo? Jawa Timur. Boleh. Dan ini ntar dulu ya sebelum. Enggak, warnanya udah sama, hitam. Mana? Matte black. Ini? Matte black juga. Sama-sama 4 mili. Iya. Sama-sama Oxfa. Sama. Betul. Oke, sebelum kita unboxing kita bakal bahas dari segi packaging dulu. Di sini di muka awalnya itu udah terlihat tanknya itu seperti apa ya, RTA-nya. Yang mana? Itu kebalik. Oh, oke. Nih. Oh iya. Jadi dia emang blank. Oh nih ya. Iya. Bentuknya bagus ya. Iya, betul. Tapi katanya matte black. Tapi ini nggak matte. Iya, ini kan cuman covernya aja, Mas. Oke. Terus tertulis Oxfa, Arbiter Solo RTA. Solo RTA. Dual Airflow Control System. Leak Proof. Itu berarti artinya? Dia jadi ada dua jenis airflow, dua macam airflow yang bisa di adjust. Ada dua pilihan airflow. Leak proof berarti dia anti leak mungkin ya? Bisa jadi. Jadi dia tidak bisa dijilat. Soalnya di sini ada tertulis MTL RDL. Betul. Dan di sebelah sampingnya itu ada design by Tony T. Tony T itu ya Tony Tio. Kalau di skateboard ada Tony Tio, dia pro skate. Bukan Tony Hawk. Tony T. Oh mungkin Tony. Tony. Gue nggak tahu namanya siapa. Tony T-nya tuh nggak tahu siapa. Dan dia nggak tahu siapa ya. Kita belum tahu. Nggak tahu. Kayaknya sih reviewer atau apa kayak gitu. Biasanya. Oh ini anak skate jalan-jalan ya. Tony Top. Oke, kita langsung balik ke belakang. Ini di bagian belakangnya itu tertulis Arbiter Solo is leak proof top to bottom and side airflow. Wih, kamu bahasa Inggris bagus sekali. Oh, top to bottom. Jadi lo tau nggak sistemnya itu kayak Oris RDA kita. Top to bottom. Ya, top to bottom. Oh, ini airflow-nya ya. Ya. Just turn the top ring to switch between MTL and RBL. Jadi untuk mengganti jenisnya ini Baba. Oh iya. Jadi untuk mengganti dari MTL dan RDL-nya itu ada di bagian switch-nya itu di bagian top ring. By the way, RDL tuh saya juga kurang paham. Rose Dorothy Lero. Gua nggak tahu itu apa ya. RDL itu sebenarnya kayak kan ada RDA, ada RDL. RDL itu sepertinya bahasa barunya si apa? RDA. Bukan ya, direct tulang. Tapi bahasa barunya. Nah, R-nya itu RTA mungkin. RTA direct lang. Mungkin ya. Bisa jadi. Juga.
Rosso. Apa yang dulu? RDL tuh. Rolling Strong Store. Oke, sekarang kita langsung menuju ke package kontennya. Ada apa aja di sini? Jadi di sini ada satu buah arbiter solo RTA with bubble glass. Ya. Terus ada satu straight glass tube. Ya. Jadi ada dapat gelas di sini ya di dalam. Kacanya. Oh, itu. kacanya siap. Jadi ada yang gendut sama ada yang flat. Ada yang kurus. Oke, Lokian. Terus ada dua aksesoris bag. Jadi dia udah dapat Ada tas. tas. Gak tahu nih apa ya aksesoris bag. Tes. Ada satu user manual. Iya betul. Oke, dan di sini ada tulisannya juga keep out reach of children a minors And minor. and minors. Jadi jangan merokok di depan anak-anak kecil. Enggak ya? Jangan bang, bukan. Maksudnya jaga untuk anak-anak lah. Maksudnya Iya, jangan sampai anak-anak main. pakai. Karena ini ada gelas. Takut pecah. Pecah. Terus di bawahnya ada Instagramnya dari Oxford Tech dan juga Facebooknya juga. Terus bla 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 segala Scratch macam. and check, barcode, pembuatannya di Oxford China. Arbiter Solo, RTA 4 mili matte black. Betul. Oke, gue penasaran sih. Maksudnya kayak ini gue excited banget karena ini perdana kita dapat RTA dan gue akan nyobain disokin. Kamu nyoba di mana? Saya disokin. Oh, kamu di situ. Gua akan Soalnya saya coba- ini saya lagi pakai Oh, oke, ini. ayonya. Gue coba di Velocity yang kemarin kita review. Gue akan cobain RDA base-nya. Apa sih sebutannya? Ini nih, Konektor. konektor. Terima kasih Bang Raka sudah memberikan saya Betul. kartu ajaib. Akhirnya kita sudah dapat apa namanya sesuatu yang untuk membuka ini dan ini bisa untuk sulap loh. Kamu lihat saya bikin sulap. Saya tidak mau. Kenapa? Saya takut. Kenapa takut? Lihat ya, kosong. Percaya nggak ini bisa buat motong? Jadi cara gini. Keren sekali. Keren sekali. Wih. Mana? Iya, sekak. Cet. Akhirnya Bibir kasih sobek. lihat. Iya. Terus langsung buka saja. Tolong jangan barbar. Padahal gue request parang waktu itu, tapi dikasihnya ini ya, nggak apa-apa lah. Ih, tajam sekali. Potongnya yang di sini ya, Bang, biar lebih cepat. Tuh kan. Aduh, Abang itu bukan daging. Bukan daging ya. Jadi bukan rapi. Saya takut sekali. Oh, bisa nancep juga. Saya mau simpan. Oke, saya akan membuka duluan. Keluar ingus. Tidak. Babi. Oke, ini bagian satisfying. Ya, coba. Yang paling saya suka. Ya tolong ayah pisaunya dilipat, nanti saya bikin putus saya punya tangan. Darah, kamu punya darah merah keluar. Taruh sini, ini bahaya. Tidak boleh ya kalau anak-anak kecil main ini. Ya, Ini bahaya, ini sangat bukan tidak main. disarankan. Oke, kita langsung buka boxnya. Ntar boxnya dulu. Di sini sama seperti Alpha Velocity, hitam tapi ada tulisan Oxfam-nya ya. Mana? Oh, tapi dia keluarannya baru ya? Pakso. Kebalik, Mas. Oh ya, Pak. Aduh. Sini. Oke, langsung saya disuguhkan dengan user manual, Betul, ini tidak usah baca. kapas dan koil, Stiker ada. O-ring, drip tip dan kunci L. Ini juga ada. spare-sparenya. Nah, sama ini nih. Ini peluru. Oh, gel ya. Ini jangan dimakan juga ya untuk anak-anak kecil, bahaya. Kalian bisa Betul sekali. meninggal. Yang tadi yang tertulis itu aksesoris bagnya itu ini 2 biji. Jadi ada kapas sama O-ring. Nah, ini nih yang gelas tadi nih. Ya, ini yang straight tube, Straight tube. yang lurus. Tadi yang lurus. Oh, ada yang lurus, ada yang cembung. Cadangannya yang lurus sama yang cembung. Iya, tadi saya bilang gitu. Iya, saya pikir. Cembung sudah terpasang di sini, makanya rada gendut kan. Dan kita sama. Dan ini lumayan berat ya. Lumayan. Berat Kebanyakan emang RTA sebenarnya beratnya begini. Berarti gini. Soalnya dia sampai dalam-dalam terisi. Kalau si RDA kan cuman bagian cap sama deck. Ya Kalau padat ini kan ya semuanya. padat semuanya. Tapi emang ini solid banget sih bahannya, dari CNC-annya tuh kayak rapi banget. Ini juga bentuknya kece sih dengan gelas tube-nya ini. Keren jaya. Terus di dalamnya ada logo arbiternya, keren. Oh, ini buat adjust airflow-nya. Yang mana? Ring itu ya. Dia tuh airflow-nya ada berapa titik coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik dari paling kecil sampai yang paling besar. Paling besar. Soalnya di sini kan bisa kita pakai untuk MTL dan juga RDL itu. Nah, kalau lu lihat di bagian ringnya dia juga ada bagian bulat nih. Yang
Ini samping. Oh Ini iya. airflow. Ini kayak buat MTL ya? Ya, ringnya untuk MTL. Oh keren. Tapi finishing matte blacknya cakep ya. Cakep ya. Kayak dia hitam tapi Putih. Oke. desain by Osva. Oke. Tanpa berbasa-basi dulu kita Langsung aja kita build. coba. Kita build dulu belum coba gimana coba belum pasang koilnya. Oke, kita langsung ke buildnya. Ya, 3, 2, 1. Oke, kita sudah selesai build. Tuh. Sebelum kita lanjut, gue mau nanya ke lo. Ciat. Dalam sekali. Gimana tadi? Ngantuk. Oh, kepleset. Gue mau nanya lo, gimana buildnya itu menurut lo susah apa gampang? Kenapa? Jadi mikrofon. Build-nya sih Iya, tes ya, kita menuju TKP. Oh iya, Kijang 8. Kalau menurut gue sih standar RTA lah, maksudnya nggak ribet. Cuman emang kalau misalnya kalian pakai coil yang gede diameternya kayak 3 mili, itu akan ngepas banget. Jadi gue nggak tahu dia bakal panas apa enggak ya. Yang pasti kita udah coiling dan ini gue pakai Inhale Alien Light Ya, yang untuk single coilnya. untuk single. Dan ini kebetulan kita cuma punya coil yang diameternya 3. Betul. Jadi mau nggak mau kita coba dan sebenarnya bisa, cuman space-nya itu sempit. Sempit, agak ya Ya ke nggak terlalu ada sempit space-nya banget sih ya. dikit banget lah sisanya. Nah, itu pasti bakal ada ngefek ke panas kalau lu chain vape. Dan ini gue setting pakai MTL, RDL. RDL juga sama ya? sama soalnya coilnya begitu kan. Nah, Ohmnya juga rada rendah 0,26. tadi akhirnya setelah kulik ternyata nemuin itu ya. Kalau putar ke sini tuh apa namanya? Buat MTL. Yang atasnya ini loh. Jadi untuk settingan MTL RDL-nya yang tadi gue bilang di awal itu ada di bagian top cap-nya, itu di bawah drip tip persis ada putaran, kita bisa ke kiri bisa ke kanan dan ada tanda panahnya juga MTL kemana, RDL kemana. Jadi cukup informatif tanknya. Di bawah itu ini untuk kalian buka untuk mengisi liquid. Iya. Di sini nih. Nah, ini untuk isi liquid putar aja. Nah, nanti tinggal isi di atas. Seperti itu. Top fill ya pokoknya. Top fill. Kebanyakan RTA kebanyakan emang top fill. Iya, karena nggak ada yang dari bottom fill. Iya, itu dulu Kaifun yang disuntik. Yang di bawah kita harus buka disuntik dulu, cukup ribet. Terus di bagian sini ada ring untuk adjust airflow. Ring tinju. Iya. Nah, makanya tadi gue juga heran kok gue udah buka full kok masih sempit. Oh, ternyata itu Masih dia. perawan. Ternyata masih SMP. Settingannya masih Ternyata di settingannya MTL. atasnya masih di MTL, gokil sih. Nah, itu terus turun ke bawah ini bagian tank, ini kalian bisa lihat jelas kapasitas liquid kalian. Terus ke bawah juga bagian kaki kapasnya juga kelihatan dan juga paling bawah nih, ini bagian Dan untuk kacanya lo pakai yang ini ya, yang flat. yang flat. Kalau gendut gue kurang suka. Gue yang gendut. Gue sengaja kayak balik lagi ke zaman dulu sih. Tank-tank jadul. Yang begini yang gendut. Oke, balik ke tadi MTL RDL-nya. Nah, itu menarik banget menurut gua karena di versi RTA ini jadi ada 2 settingan. Lo mau biasa kan ada beberapa RTA bikin lo bisa MTL atau enggak itu di bagian airflow-nya doang. Betul. Kita cuma bisa ngejust di airflow sama mainin di coilnya. Tapi kalau di sini enggak. Lo kalau misalkan main di kayak gua nih, gua mainnya di 0,26, tapi gua bisa settingnya di MTL jadi sempit. Cuman emang rada agak panas dikit gitu. Iya. Cuman ya itu flavornya lebih masuk ya, lebih bold. Enggak ya? Nih, biarpun gue setting di MTL, airflow gue kebuka semua, tetap airflow-nya jadinya kecil. Jadi kecil ya. Jadi itu cuma bisa mau tulang. Emang gue lebih suka yang RDL sih, lebih dibuka semua gitu. Soalnya kan liquid juga gue pakai yang 3 mg nikotinnya. Bener pas sih. Lo bisa bandingin ya. Nih ya. Ini yang gue RDL. Ini MTL. Oh, suaranya juga beda ya. Beda. Jadi kayak lebih sempit gitu. Iya, cloudnya juga lebih tebal kalau yang RDL. RDL. Gokil sih ini. Bagus sih. Inovasi yang gokil sih. Maksudnya kayak dia kayaknya ada ring di dalam ring ya. Di bagian chimney dulu ini kan bilangnya chimney di bagian RTA. Nah, di dalam chimney-nya itu ada ring lagi yang untuk kita adjust itu. Jadi ada double adjust gitu loh. Jadi lo bisa adjust airflow di luar, lubang-lubangnya, ibaratnya window adjustnya. Nah, cuman di dalam juga lo bisa buka tutup knopnya lagi tuh. Lo mau gede, mau kecil bisa tutup lagi. Jadi kayak
double kill. Ya. Untuk airflow di bagian decknya itu, di posnya, untuk ke coil itu kan ada di sebelahnya persis. Nah itu ketutup sama chimney yang nanti bisa disetting. Jadi kalau misalkan kita MTL jadinya mengecil, pas kita RDL jadinya ngelebar. Nanti Makanya kalau itu yang kita bikin sempit. pakai yang sempit kecil banget ini, terus kita tutup ke MTL, jadi lebih sempit lagi dong. Iya, gue belum coba sih. Coba ya. Oh iya benar. Jadi lebih sempit. Ya aku pengen lebih sempit. Lebih sempit lagi dia sempit. Gue sih pengen cobain pakai coil MTL sih, MTL yang sih. ohmnya cukup tinggi. Gue tarik MTL manis loh. Cuman kita hilang di aromanya, Iya, sama aromanya hilang. sama agak panas sih, karena ini kan coil pakai 3 mg. Iya. 3 mm itu kurang. Gak mumpuni. Nggak mumpuni. Uap yang masuk, udara yang masuk jadi terlalu sempit, jadinya panasnya tinggal di dalam. Sama gue mau lihat apakah dia leaking di bagian bottomnya. Sama aku juga mau. Oh, leaking. Saya tidak. Enggak, ini dia gua- nggak ada. oh, enggak nih. Ini yang tadi liquid lu yang lu tetesin. Ya ternyata nggak leaking ya. Pemasangan, kalau menurut gua untuk pemasangan RTA itu yang kayaknya RTA leaking kayaknya jarang. Kalau selama lu pasangnya bagian karetnya bener, kacanya bener, karet-karetnya Kayak gue tadi pasang di awal sempat kapasnya tuh ketipisan, jadi pas gue tarik tuh Liquidnya tadinya naik liquidnya semua. full nih kan, pas gue tarik, kok liquidnya habis. Ternyata dia dari mulut saya, dia jadi sedotan. Iya, naik semua. Soalnya kan dia kapasnya kejepit di lubang. Iya, Kalau lu pas, itu liquidnya nggak bakal naiknya jadi padat. barbar. Kalau lu terlalu tipis, ini kan ada rongga jadinya. Jadi liquidnya naiknya ke bagian decknya. Itu yang mengakibatkan speed back kan. Betul. Itu aja sih yang bisa dibahas. Sekarang flavor. Flavor, saya ngisap lagi ya. Mau dari gua apa lu? Gua dulu ya, kebanyakan lu kan. Ya udah. Coba lu. Kalau menurut gua bagian flavornya ini awal-awal emang RTA kita harus biasain karena ada beberapa kapas yang kita nggak bisa basahin. Itu harus kita tungguin dulu Kayak lama karena kapas yang gua pakai juga Kendo. Tadi salah, harusnya pakai kapas lain kan. Soalnya Kendo cukup lama nyerapnya. Nah itu awal-awal gue cobain emang rasanya itu flat. Yang gue rasain itu cuma aromanya doang, tapi rasanya flat. Tapi makin kesini ketika kapasnya udah benar-benar basah dan udah becek lah pokoknya, itu udah flavornya udah keluar. Cuman emang kalau untuk urusan flavor RTA itu nggak mungkin bisa semaksimal sama RDA. Tapi kalau untuk ukuran RTA ini udah oke menurut gue. sama aku juga. Nah ini gue pakai kapas bawaan si boxnya ya. Jadi kapasnya modelnya kayak tali sepatu gitu tadi. Dan ini daya serapnya gokil sih dari kapas bawaannya. Jadi nggak perlu lama juga tadi gue. Cepet. Oh cepet ngeresepnya dan flavornya juga oke lah, not bad. Flavornya oke. Fresh. Cuman kalau lu keseringan pakai RDA dual coil ya, khusus dual coil, kalau pindah ke RTA pasti ngerasanya beda. Soalnya ini jenisnya tuh mirip sama kayak RDA single coil karena dia juga pakai single coil kan. Tuh. Nah cuman itu kelebihan dari RTA adalah kalian nggak perlu tetes-tetes. Ya. Kalian cukup nampung Taruh di liquid sini, tank. terus kalian bisa langsung nge-vape aja dengan sangat banyak. Itu enak di situ. Sama ini match sih sama Velocity IO-nya. Jadinya pas ya, Ukuran panjang ya. jadi compact, jadi panjang. Kalau gue begini, ya oke lah lebih tinggi dikit dari RDA. Gitu. Mau kalau pakai mod yang song-song tuh Keren ya. ya keren sih. Tinggal kita akalin aja di Balik ke modnya. zaman dulu gak sih? Lo liquid pakai apa tadi? Avoris, lo pakai Gue lagi pakai ini nih. Excel. Excel. Udah mau coba itu? Mau coba itu Excel? Kita coba Avoris. Pecah. Enak sekali. Enak ya? Manisnya dapat banget. Ngerasanya lebih padat ya, Iya, Kendo enak sih. lebih pulen. Lebih pulen yang Kendo. Kalau kapas yang bawaan ini enak, cuman nggak sepulen si Kendo. Kendo pulen jaya. Makanya gue belum tahu sih, belum nyoba pakai kapas lain, mungkin pakai fiber. Belum tahu atau nggak coba pakai. Jadi kayak misalnya flavor itu emang banyak faktor. Bisa dari coil, bisa dari kapas juga. Jadi kalau misalnya udah pakai coil ini, terus lo udah ngerasa nyaman sama coilnya, lo coba ganti kapas, lo cari kapas yang mungkin lebih enak. Ya, kalau misalnya kapasnya udah temuin yang enak, lo ganti coilnya. Ganti coilnya.
Sampai dapat coil yang pas dan juga kapas yang pas. Itu pasti rasanya pas. Aji pas sih. Perfect. Perfect sih. Ya udah kita langsung bahas ke pro dan con ya. Betul. Mulai dari lo dulu. Boleh? Oke. Jadi kalau dari gua Oke. Kita masuk ke pro dan kontranya. Kalau dari gua, pro-nya dulu ya. Pro-nya flavornya oke. Pulen. Untuk MTL gue juga kayaknya bakal cobain. Kalau menurut gue masukin ke pro dulu. Soalnya dengan coil yang gue pakai coil biasa aja untuk MTL tuh udah enak. Itu untuk pilihan airflow-nya tuh enak banget untuk MTL. Yang ketiga, nggak perlu tetes-tetes lagi. Ini kapasitasnya udah 4 mili. Itu kalau 60 mili bisa 45 berapa puluh kali lu refill. Bisa kira-kira sebulan lah cukup. Ya untuk lo bawa kayak nongkrong fullin begini juga udah enak gitu, aman. Kalau dia bikin 60 mili langsung ya. Gede gila. Segini. Itu ganti kapal sih. Langsung tuang. Terus pemasangannya nggak ribet juga, Betul. gampang. Plusnya juga di pemilihan MTL RDL-nya ini satu inovasi yang bagus juga. Gua nggak tahu di luar sana udah ada RTA yang seperti ini juga atau belum. Tapi yang gue cobain sekarang ini menurut gue inovasinya udah bagus. Terus untuk dapat pemilihannya dapat 2 drip tip juga, yang satu MTL dan satu RDL cukup oke. Warnanya juga matte blacknya cakep banget. Dan ini ada warna-warna lain juga pasti. Ada SS, ada black yang biasa. Oh, yang glossy. Iya yang glossy gitu-gitulah. Itu aja sih untuk pro-nya. Untuk kontranya gua sih lebih ke segampang-gampangnya RTA kita build. Yang susahnya itu ketika Nggak ada duit. Apa tuh mas? pemasangan kapasnya. Oh oke, pemasangan. Kita harus lebih teliti dibandingin RDA. Iya, karena lebih apa ya? Ya lebih tricky aja. Ya, kalau tank-tank biasa yang pakai coil OCC kan ya udah lo mau pasang kayak gimana pun yang penting kencang pasang udah jadi. Kalau ini kan kita harus lebih teliti, halus ya. Lebih harus teliti di pemasangan kapas, coilnya juga harus pas, jangan sampai terlalu tinggi, terlalu Sampai rendah. menyentuh chamber. Ya itu bahaya karena bisa short. Betul, dan rasanya pasti tidak enak. Short itu bakal putus, kebakar, tas. Bukan pendek, dia akan menjadi pendek. Jika kamu hisap, dia akan menjadi mengecil. Maksudnya short itu konslet. Oh, dia kalau Gitu. Itu minusnya. Terus dia kadang-kadang gantung tulang lanyar dia nggak ada. ya kan pakai lanyard. Ya minusnya mungkin ini lebih ke pribadi ya, gue nggak terlalu suka yang terlalu tinggi. Kelihatannya kayak offside banget. Cuman kalau dibantai sama pro-nya tadi nggak masalah lah. Namanya RTA nggak mungkin kecil. Iya, pasti ada aja sih yang kecil. Cukup Tapi iya, cuman ya sama aja kapasitas liquidnya juga makin dikit. sedikit. Itu aja sih dari gua. Oke, thank you kalau gitu. Ya, Oh, dari gua belum ya. iya dari lo belum. Kalau gua dari gua, Kalau gua dari gua. kalau dari gua pribadi ya sama kayak VK gua suka warnanya. Terus ini nih tube-nya gua suka banget. Tiup. Apa sih namanya? Glass tube. Kacanya. Iya, kacanya. Gue suka yang agak gemuk seperti ini dan apa namanya? Apa sih namanya dia? Dan ini yang bikin jadi lebih pendek kalau misalnya kacanya yang begini. Masa sih? Iya betul. Lo lihat aja. Oh iya, punya gua lebih pendek tuh. Oh iya, karena kamu belum pasang, dia punya kepala. Pasang dulu. Sama bang. Pasang dulu. Sama, beda dikit banget. Soalnya kan chimney-nya udah ini. Cuman pasti lebih pendek, ngaruh. Enggak. Coba. Ya, dicopotin bentuknya. Lebih pendek. Tuh. Sama. Masa indek nggak ada sama. Soalnya ngaruhnya di bagian chimney-nya ini emang udah bentuknya seperti itu. Berarti di kapasitas lebih naik ya, jadi 6 mili mungkin ya? Kayaknya. Ya kan sih, dia ada presiden punya tulisan ke sini. Soalnya lebih lebar kan. Iya, harusnya lebih lebar. Jadi kayak kapasitas tanknya kayak gua rasa lebih naik 2 sampai 1 mili deh. Dan nah itu tadi 2-in-1 adjustable MTL sama RDL itu gokil. Gue juga baru nyoba. Terus apa lagi ya? Ya cocok sama si Velocity ini juga. Terus penempatan huruf arbiter juga keren. Jadi kayak lo pas lagi ngisep orang nggak perlu nanya lagi MTL apa nih? Oh arbiter. Itu jadi bisa. Tapi itu semua RT kayak begitu bang. Yo, hampir semua gitu ya.
Saya baru tahu, saya baru nge-vape tadi malam. Oh, baru nge-vape tadi malam. Terus flavornya, ini luar biasa pulang. Maksudnya dengan kapas bawaannya aja masih enak gitu. Terus gue tadi nyobain yang si Ferry ketika pakai yang Kendo, itu juga enak. Berarti gue akan mencoba explore lagi kapasnya, kira-kira yang pakai yang enak itu seperti apa. Yang pasti ini coil inhalnya juga udah ajib sih yang single coil ini. Dan ternyata nggak panas sih yang gue pikir. Soalnya dia emang agak gede, terus dekat sama chamber, gue pikir ekspektasi gue akan panas. Cuman mungkin akan ngerubah rasa dari liquid nggak sih kalau terlalu panas? Dia akan matang di dalam. Enggak ya? Enggak dong. Terus? Kemeretek. Apa? Kemereteknya. Oh ini dia punya suara. Iya, karena single coil kan dan ini ujungnya kecil jadi dia lebih tuh kayak lebih satisfying aja ASMR. Apalagi ya, overall oke, semua udah diembat sama Ferry Kartika semua tadi, cara pemasangannya gampang dan dia pakai, mungkin gua nggak tahu ya ada orang yang ngerasa kunci L itu minor, tapi buat gue sih nggak masalah sih selama kalian pakai kunci L yang bukan bawaan box ya. Iya. Pakai yang bahannya lebih bagus lagi, lebih padat. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk kuncinya karena juga tadi dia dapat spare baut juga. Ya. Oke lah kalau gitu buat gue overall ya kalau misalnya 1 sampai 200 sih gue pilih ini 180. Kenapa nggak 1 sampai 10 aja lu pilih 80? Itu bisa juga. Bisa juga. Cuma kan kalau 200 lebih banyak. Ya dia tambah 1. Ajib lah Ajib lah. pokoknya. Harganya berapa? Nah, Coba gue cek ya. jadi harganya itu kisaran. Sabar ya. Ini bisa lo pause dulu, gue akan jawab setelah ini next. Belum ada, Cok. Ya, oh berarti belum masuk di Indonesia. Lo tebak deh kira-kira harganya berapa? Kayaknya sih 300-an ya. Harusnya. 300-an ya. Soalnya dengan apa namanya finishingnya, apa namanya quality controlnya juga kece. Gue rasa sih sekitar 300-an sih. Ya worth it lah untuk tank. Lo nggak perlu tetes, kapasitasnya oke. Kalau malas build tinggal datang ke Vape Store udah kelar. Betul. Atau mungkin nantinya kalian bisa komen sih. Kalau misalnya udah tahu harganya udah keluar ya kan bisa komen di video ini. Oke lah kalau gitu, buat gue sih ini worth it. Buat Sama gue juga. Apakah ini worth it? Oke. Worth it nggak worth it balik lagi ke kalian ya. Emang tipikalnya RTA atau apa. Tapi untuk kalau kelas RTA selama ini gue coba pakai RDA, pakai Ayo, pakai RTA ini gue ngerasa cukup nyaman. Biasanya kan kayak pindah dari satu jenis device itu enggak, gue lebih suka RDA lebih enak. Tapi untuk pindah ke RTA ini gue cobain itu enak. Apalagi MTL sekarang juga lagi lumayan marak ya. Ya. Jadi kalian kayak gue masa beli device lagi, gue udah punya RTA nih, gitu. Masa gue beli RTA lagi MTL. Nah ini lo dapetin dua-duanya cuy di sini. Betul. Gitu. Oke lah kalau Oxfah, gitu. mantep. Oxfah thank you banget udah ngasih, kalau kalian bisa bahasa Indonesia ya. Oxfah thank you banget udah ngasih RTA RDL yang keren ini. Mantap. Apa ya, inovasi yang bagus. Iya betul. Dan mungkin sampai sini aja video kita kali ini. Kita membahas tentang Arbiter Solo. Betul. Sampai ketemu lagi di video Vapor Check lainnya. Dan kalian jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe. Betul juga, kalian jangan lupa juga komen. Komeng. Itu spontan. Ya, kalau misalnya tadi gitu, kalau harganya udah keluar, oh bang ternyata cuma 2.000. Ya udahlah, sampai di situ aja video kita bersama gue Ferry Kartika Dan gue Abiji di Vapor Check. Gak dong, Result Project, enjoy the result. Iya. Sampai di situ aja video gue bersama Biji Dan juga Ferry Kartika di. Sampai di situ aja video gue bersama. Gak gitu sih. Masa video gue bersama Biji, terus ini bukan video gue. Oke lah, sampai di situ aja video Vapor Check kali ini bersama gue Ferry Kartika dan gue Biji di Result Project. Enjoy the result. Dadah.